Di video sebelumnya kita udah berhasil bikin bagaimana data bisa langsung masuk otomatis ke Google Sheet. Sekarang kita bakal bikin next levelnya. Gimana caranya data itu bisa langsung terkirim ke email kamu secara otomatis. Kenapa ini penting? Karena dalam dunia bisnis atau dunia kerja, laporan itu sangat dibutuhkan. Bayangin kalau kamu punya sistem di mana setiap ada orderan masuk, langsung masuk notifikasi. Atau mungkin tiap ada data baru langsung dikirim ke kamu. Bahkan bisa kirim laporan harian otomatis, tanpa harus kamu buka spreadsheet secara manual lagi. Dan ini yang bikin automation AI itu powerful ya. Bukan cuma ngumpulin data, tapi bagaimana data itu diolah dan diproses dan langsung dikirim ke kamu punya email atau ke tempat yang kita butuhkan. Jadi di video ini aku bakal ngajarin bagaimana data yang tadi sudah kita kumpulkan di spreadsheet diolah di N8N dan langsung dikirimkan ke email. Tanpa basa-basi lagi, langsung aja kita masuk ke tutorialnya. Aku bakal tunjukin step by step bagaimana menghubungkan N8N ke email kita dan mengirimkan laporan secara otomatis. Bagaimana caranya kita bisa mengirimkan email otomatis setiap waktu atau setiap jam tertentu menggunakan N8N? Ini adalah tutorialnya dan kita akan belajar bagaimana membuat workflow seperti ini hari ini di video ini. Ini adalah trigger di mana setiap jam tertentu trigger ini akan berjalan dan mengambil data dari spreadsheet atau Google Sheet, lalu akan mengolahnya di bagian edit field dan mengirimkannya ke email kita secara otomatis. Tools yang kamu butuhkan itu adalah N8N ya, N8N yang ini. Nah, sebetulnya ini bisa langsung kamu pakai, tapi mengingat ini harga langganannya cukup mahal, yaitu $24 atau sekitar Rp400.000. That's why aku menyarankan untuk teman-teman yang mungkin baru mulai, kita bisa menggunakan Sumopod ya, Sumopod di sini. Nah, Sumopod ini dia harganya bisa lebih murah teman-teman. Nanti kalau untuk daftar bisa pakai link yang aku taruh di deskripsi. Dan kalau nanti sudah daftar, kamu bisa langsung ke bagian billing aja di sini dan kamu bisa top up ya di sini. Bagian top up ini hanya sekitar 15.000 untuk bisa berlangganan N8N menggunakan server dari Sumopod ini. Nah, karena di sini aku sudah berlangganan sehingga aku bisa ke bagian services, lalu ke bagian IZAM N8N ya. Lalu ke bagian manage dan kita langsung klik open aja. Untuk membuat sebuah workflow, maka kamu perlu ke bagian sini, ke bagian sudut kanan atas, klik create workflow, lalu kamu klik plus di sini, dan lalu kamu ketikkan schedule trigger ya. Lalu di sini kamu bisa edit di bagian trigger, kamu klik days, lalu days-nya adalah 1, trigger hour-nya ini di setiap jam 5 sore misalnya ya. Lalu trigger at minute-nya kita nolkan, lalu kita execute step. Nah, maka ini sudah berhasil. Dia akan otomatis mengexecute setiap jam 5 sore setiap harinya. Lalu kita klik silang. Selanjutnya yang kamu butuhkan adalah membuat Google Sheet ya. Membuat Google Sheet baru, Sheet Google, dan klik paling atas aja di sini. Nah, setelah sampai di sini kita edit aja judulnya, misalnya laporan belajar, laporan harian N8N IZAM ya. Nah, ini sudah jadi untuk Google Sheet-nya. Oke, lalu di sini kita bisa tulis aja, pertama adalah tanggal. Kemudian ini kan contohnya adalah kita pengen membuat sebuah laporan yang nanti dikirim ke email gitu ya. Kita punya tim gitu ceritanya. Laporan, kemudian progresnya apa ya? Nanti progresnya di sini apakah sudah atau belum gitu. Nah, ini bisa juga seperti itu. Atau di sini mungkin kita gantikan Oke, ini adalah salah satu contoh laporan yang simple aja ya. Seandainya kamu punya tim adalah seorang sales semua ya, atau nanti kamu bisa sesuaikan aja dengan kebutuhan kamu. Nah, selanjutnya kita perlu membuat sebuah email service ya, bukan Gmail tapi email service yang nanti bisa kita hubungkan dengan N8N. Jadi kamu bisa buka web ini, Brevo App di Google, lalu kamu klik bagian ini ya, yang app.brevo.com. Kamu login di sini.
Lalu kalau sudah, kamu tinggal create an account aja, karena ini adalah akun baru ya. Lalu kamu sign up with Google dan pilih aja email yang sudah kamu dapatkan di NNN. Oke, sekarang kalau udah nyampe di bagian sini, kamu klik Izam ini bagian paling atas kanan, lalu kamu klik settings, lalu di sini kamu bisa generate untuk di bagian SMTP dan API ya. Nah, kalau sudah, kita tinggal ke bagian sini API keys and MCP, lalu generate a new API key. Di sini tinggal isi aja namanya, misalnya ya laporan NNN Izam, mungkin Izam ini diganti pondoknya dihapus deh, NNM Izam ya. Nah, lalu kita klik generate. Nah, tinggal kita salin aja ya di sini ya, bahwa kita sudah terkoneksi ya dengan Brevo, API-nya sudah terkoneksi. Jadi sekarang kita tinggal kembali kepada NNN kita. Di sini kita bisa menambahkan. Oke, kalau sudah sampai sini kita perlu membiarkan NNN untuk mengambil data dari Google Sheet kita. Caranya dengan klik plus di sini, lalu ketikkan Sheet, pilih Google Sheet, lalu open row in Sheet. Nah, di sini kita bisa melihat Google Sheet account 2. Kalau kamu masih bingung cara menghubungkannya, kamu bisa lihat videoku sebelumnya ya. Resource-nya sama aja, open row bener. From list-nya di sini ada 3 harusnya. Dan di sini kita pilih bagian belajar laporan harian NNN Izam. Karena di sini sesuai dengan judulnya ya, sama. Lalu untuk from list-nya di sini kita pilih sheet 1 karena di sini kita tidak mengubah nama sheet-nya, tetap sheet 1. Ya. Dan di sini values to send ada 3 ya, tanggal, laporan dan progres sesuai dengan yang di sini. Tanggal, laporan dan progres. Oke, di bagian ini kita edit ya, operationnya menjadi get rows ya, yang benar ya. Lalu untuk bagian filters kita add filters, dan di sini untuk kolomnya adalah tanggal ya. Valuesnya ini kita bisa pakai JSON expression. Nah, di sini kan aku di video sebelumnya sudah memberikan kalian untuk JSON-nya ya. Jadi di sini tinggal kita copy aja, lalu kita paste di sini. Nah, seperti itu. Nah, kalau sudah, ini kita coba aja untuk execute step. Nah, not executed successfully. Nah, kalau udah, kita kembali aja, kita silang, lalu kita tambahkan lagi. Ini kita kecilkan sedikit, kita tambahkan lagi plus, lalu kita klik set di sini. Kita pilih ini bagian atas, ya. Dan untuk bagian mode kita ganti ke bagian JSON, dan ini expression. Kita klik bagian sini, lalu kita delete dan kita paste untuk JSON ini. Kamu bisa copy dan paste juga ya untuk di sini. Ini kita sesuaikan dengan kita punya kebutuhan yang ada di spreadsheet ini. Dan ini juga bisa kamu buat sesuaikan, minta tolong ChatGPT untuk buatkan JSON-nya. Kita copy dan kita paste di sini. Nah, setelah itu kita klik silang. Dan di sini coba kita klik execute step ya. Nah, ini sudah berhasil ya, not execute successfully. Kita klik silang, lalu kita klik tombol tambah lagi, kita klik plus, lalu kita ketikkan Brevo di sini untuk bagian email ya, yang tadi kita sudah daftarkan, lalu pilih send a transaction email. Nah, di sini kita sudah sampai di bagian sini. Nah, kalau sudah di sini, ini credentialnya sudah betul, emailnya juga sudah betul, send tinggal kirim, dan ini untuk subjeknya adalah buat aja di sini laporan. Lalu di bagian text content di sini kita pastekan aja JSON-nya seperti ini ya. JSON titik pesan underscore laporan lengkap. Jadi kita minta tolong dia untuk tuliskan judulnya ini adalah pesan laporan lengkap. Lalu untuk sendernya ini adalah email yang tadi sudah kita daftarkan ke Brevo. Kita tulis email di sini. Nah, untuk receiver-nya ini adalah email kita yang kedua, email pribadi kita. Kalau sudah, kita bisa execute step di sini. Dan ini sudah berhasil ya, not execute successfully. Nah, kalau sudah, kita klik silang dan kita sekarang coba untuk execute workflow. Kita klik di sini, prosesnya berjalan, dia memproses dan mengirimkan ke email. Dan ini sudah berhasil ya. Oke, sorry teman-teman, aku sekarang baru sadar ya, ternyata di Google Sheet ini kita masih tulisnya Maret ya. Harusnya di sini April. Makanya ini belum masuk emailnya ya. Jadi ini kita perbarui dulu. Lalu kita kembali ke NNN-nya. Di sini kita klik Google Sheets. Nah, di sini kita execute lagi ya. Dan ini kita silang. Lalu ke bagian sini
Kita klik execute workflow. Yes, sudah. Outputnya ini ya, sudah ada di sininya. Oke guys, kita lupa satu hal ya, dimana kita belum memasukkan kredensial kita. Dan di sini kita kembali lagi ke bagian personal, dan di sini kita masukkan bagian kredensial. Lalu kita create kredensial di sini, lalu kita masukkan Brevo di sini. Kita klik Brevo, lalu kita klik continue, lalu API key-nya kita ambil dari akun Brevo kita, ya. Akun Brevo kita generate lagi aja, ya. New laporan NNN exam. Setelah itu kita klik generate dan kita copy, lalu kita pastekan di NNN API key-nya, lalu kita klik save. Nah, sehingga sekarang sudah terhubung, kita punya Brevo account. Di sini ada Brevo account 2 karena sebelumnya aku sudah pernah membuat ya. Sekarang kita kembali ke workflow kita. Lalu kita pilih my workflow 2. Ini kita juga ubah aja namanya menjadi belajar, atau langsung aja workflow kirim email otomatis ya. Setelah itu kita kembali lagi ke sini ya. Lalu kita klik plus, lalu kita search di sini Brevo. Kita klik Brevo, lalu klik send a transaction email. Lalu kita pilih account-nya di sini Brevo account 2 sudah betul. Subjeknya di sini bisa isi dengan laporan harian exam. Teks kontennya di sini bisa kita isi dengan JSON ya. Jadi kita klik buka kurung kurawal, kita ketikkan lalu JSON pesan laporan lengkap ya. Lalu kita klik execute step. Karena di sini belum ada sendernya, jadi kita pilih sendernya, yaitu untuk sendernya kita pastekan Elin, lalu untuk emailnya kita kirim ke email kita. Dan sekarang kita akan coba lihat satu persatu triggernya. Untuk ini jalan secara normal, untuk spreadsheetnya kita execute step, dan ini bisa berjalan dengan normal juga mengambil data ini. Lalu untuk edit fieldnya kita execute step, dia juga bisa berjalan dengan normal. Lalu untuk Brevo-nya kita execute step, dia juga bisa berjalan dengan normal ya. Sekarang kita execute workflow. Kalau workflow ini berhasil, maka harusnya kita akan mendapatkan email ya. Di sini untuk emailnya aku ubah menjadi email ini ya, usualizam3j2@gmail.com, dan kita klik execute workflow dan ini berjalan prosesnya dan sudah selesai. Dan sekarang kita buka emailnya. Nah, langsung masuk ya di sini ya. Nah, ini beberapa kali dan ini yang tadi baru masuk. Oke, jadi seperti ini ya. Kalau kita lihat di email, dia akan mengirimkan kita email seperti ini pada tanggal 4 April. Progresnya seperti apa, laporannya, progresnya negosiasi. Begitu juga tanggal 5 April dan begitupun dengan 6 April ya. Sesuai apa? Sesuai dengan yang ada di sini pada tanggalnya. Oke. Jadi apapun yang kita masukkan di Google Sheet atau spreadsheet, ini akan diambil datanya oleh NNN dan dikirimkan setiap jam 5 ya, sesuai dengan schedule trigger atau setiap kita mengklik execute workflow. Semoga penjelasan ini bisa bermanfaat dan masuk di pemahaman kamu. Jika ada yang ingin tanyakan, silahkan komen aja di kolom komentar. Nah, bagaimana? Semoga videonya bisa kamu pahami ya. Bayangin ya, ini cuma gabungan dari 3 hal doang. NNN, spreadsheet, dan juga email. Bayangin kalau nanti kita nambah WA, Telegram, atau sistem yang lain. Automation yang kita buat bisa menjadi lebih powerful lagi. Jadi stay tune terus di channel ini, karena di video selanjutnya kita bakal belajar bagaimana menghubungkan NNN kita ke Telegram kita. Sehingga sistemnya makin real time, dan kamu bisa langsung monitor lewat HP kamu aja. So, kalau kamu lagi bangun skill di bidang AI, pastiin kamu ikutin series ini sampai selesai ya. Dan seperti biasa, kalau kamu suka dengan video kayak gini, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel ini, and see you in the next video. Bye-bye.